salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau Anda panas-panas terik dan saat puasa tiba-tiba melihat semangka ini di kebun semangka yang banyak ini, kemudian Anda melihat dibelah semangkanya, apakah puasa Anda tahan? Apakah Anda tidak batal puasa? Pasti batal. Maka kita semua pasti akan merindukan makan yang enak karena kita ingin bersyukur. Tetapi semangkanya masih kecil, maka Anda akan makan yang lain dulu, yaitu buah-buah yang segar. Ada mangga, ada nanas, dan seterusnya. Segar semuanya. Puasa pun menjadi batal karena kita selalu merasa dekat dengan mempelai laki-laki. Walaupun saat puasa akan lupa rahmat berupa semangka yang besar, merah dan manis, segar di tengah terik matahari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, para ahli kitab. Mereka bertanya, kenapa murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid kami, orang-orang Farisi, berpuasa, tapi murid-muridmu tidak berpuasa? Lalu Yesus dengan senyum menjawab, dapatkah sahabat mempelai laki-laki itu akan berpuasa kalau mempelai ada di situ? Mempelai itu suasana perjamuan nikah, maka tidak akan mungkin berpuasa. Karena apa? Makan semuanya. Dan itu sahabat-sahabat mempelai tidak akan berpuasa. Maka Yesus juga memberi pengajaran. Ajaran mereka dan ajaran Yesus sudah lain, bergeser. Maka perumpamaannya adalah, kalau kamu mempunyai kain yang tua dan sobek, tidak mungkin ditambal dengan secarik kain yang baru. Atau kantong minuman yang biasanya dari kulit, itu sobek untuk tempat air atau tempat anggur, itu kemudian sudah tua kulitnya, ditambal dengan kulit yang baru, maka semuanya akan mengoyakkan yang lama, baik kain maupun kantong minum itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, tidak akan mungkin klop yang lama dengan yang baru. Ajaran Yesus yang berpusat pada cinta kasih dengan ajaran perjanjian lama yang berpusat pada berkat dan kutuk, maka manusia akan banyak kena kutuk karena dosanya lebih banyak daripada tindakan-tindakan baiknya. Saudara-saudari yang terkasih, perbedaan teologi salib dan teologi kasih adalah sesuatu yang saling menunjang. Kalau teologi salib itu ketika aturan-aturan dari perjanjian lama, orang-orang Yahudi dengan puasa, dengan persembahan, dengan pentahiran, aturannya banyak sekali. Semua harus digenapi. Kalau tidak lengkap dengan burung merpati, burung tekukur dalam persembahan itu, maka orang-orang tidak layak. Kalau misalnya pentahiran, persembahannya kurang, dia masih tidak disucikan, masih dalam kondisi najis. Tetapi kalau teologi kasih adalah teologi di mana Tuhan itu lebih dominan, di mana kita dicintai Tuhan, Tuhan yang menebus kita, maka Tuhan tidak melihat kelemahan kita, tetapi melihat cintanya kepada kita, maka kita semua diangkat, dibebaskan dari dosa-dosa. Maka kalau kita berani menghadap Tuhan, merasakan kasih Tuhan, dan minta Tuhan menguatkan dengan kasih-Nya, direngkuh dengan kerahimannya, kita pun merasakan bebas dan beban-beban salib kita menjadi ringan. Maka Yesus juga mengatakan, datanglah padaku kalian yang letih lesu dan memikul beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam perjanjian lama, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi justru memberi beban-beban kepada masyarakat umum, kepada kebanyakan orang, sehingga orang merasa berdosa, merasa bersalah, merasa tidak bisa bangkit lagi karena beban-beban aturan-aturan
untuk peribadatan itu, untuk penyucian, untuk kesempurnaan. Tetapi dalam teologi kasih, kita semua sama diberi kesempatan untuk berkembang, diberi kesempatan untuk mengembangkan talenta semaksimal mungkin. Kalau kita sudah berbeban berat, dicintai Tuhan, itu menjadi segalanya bagi orang beriman. Kita ingat dua orang penjahat yang disalib bersama Yesus. Sebelah kanannya mengatakan, "Guru, ingatlah aku ketika engkau di Firdaus." Apa jawaban Yesus? Dia tidak melihat kejahatan orang itu, kejahatan perampok itu, tetapi dia melihat imannya. Maka belas kasih Tuhan turun atasnya. Dan Yesus kemudian mengatakan, "Hari ini juga engkau akan ikut aku ke Firdaus." Bayangkan, kasih Tuhan tidak melihat aturan-aturan yang ada di balik itu untuk penyucian, tetapi dengan pertobatan orang akan dikasih. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah dalam suatu retret itu saya merasa Tuhan jauh dari saya. Dosa saya banyak. Saya merasakan ternyata saya tidak pantas. Itu dalam retret agung latihan rohani Santo Ignatius 30 hari. Saya sudah ingin keluar dari retret itu pada minggu-minggu awal, karena tidak mungkin saya akan mengikuti sampai 1 bulan. Kemudian pembimbing saya melihat kegalauan saya, beban saya. Kemudian pembimbing saya meminta saya untuk menuliskan cinta Tuhan lewat orang-orang di sekitar saya. Apakah kita merasakan cinta? Misalnya ketika kecelakaan ditolong orang yang tidak dikenal. Ada dokter-dokter yang mengobati saya ketika sekarat. Ketika saya sedang dalam kebutuhan, kebingungan, harus memilih sekolah kemana. Ada orang lain yang memberi pencerahan, inspirasi. Dan begitu saya tulis cinta Tuhan dalam buku skrip, ternyata satu buku tidak cukup untuk menuliskan cinta Tuhan kepada saya. Ketika saya bertanya, apa yang sudah pernah saya buat untuk Tuhan? Tidak ada. Maka ketika saya akan memakai teologi salib, teologi yang berbeban berat, yang membutuhkan penyucian, membutuhkan kerja keras dari diri manusia sendiri, maka itu tidak akan mungkin selain cinta Tuhan yang melebur semua kelemahan saya, melebur dosa-dosa saya. Maka pada waktu itu saya mulai semangat lagi untuk mengikuti retret 30 hari itu. Sampai selesai 30 hari dan saya diberkati Tuhan untuk mengolah diri dan semakin mencoba memantaskan diri di hadapan Tuhan. Tetapi yang utama adalah cinta Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang hidupnya selalu merasakan berat, seakan-akan seperti salib terus, tidak pernah bersyukur. Orang-orang itu merasa hidup saya harus saya jalani dengan keprihatinan, mati raga, puasa, dengan selalu menunjukkan saya ini harus bekerja keras. Tapi lupa bahwa cinta kasih itu memberikan kita juga ruang untuk penghiburan, ruang untuk bersosialisasi, ruang untuk sedikit rekreasi. Dan disitulah kita bisa melihat kasih Tuhan itu. Karena justru dengan kasih Tuhan kita merasa dibebaskan. Bukan salib hidup ini, memang salib, tetapi salib itu kita hadapi dengan cinta kasih Tuhan, maka akan lebih ringan. Maka hidup ini bukan tidak selalu harus kita hadapi dengan keprihatinan, tetapi ada unsur-unsur rekreasi, hiburan, humor, kegembiraan. Disitulah inti ajaran Yesus, cinta kasih. Maka saudara-saudari kembali ke semangka, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.